Saya mau share sedikit tentang bagaimana mengatasi bisnis yang sedang demam. Jadi kalau manusia bisa demam, bisnis juga bisa demam. Biasanya bisnis demam karena 3 penyakit kronis. Penyakit kronis yang pertama adalah karena kehabisan uang. Penyakit kronis yang kedua karena karyawannya bermasalah. Penyakit kronis yang ketiga, business owner sudah kerja keras tapi tidak ada hasil. So, untuk itu kita ingin memberikan tips bagaimana cara membuat bisnis Anda lebih sehat, lebih seger, dan menghasilkan. Menjalankan bisnis selalu dihadapkan dengan masalah, dan masalah ini harus kita atasi, kita hadapi. Bisnis juga seringkali membutuhkan kucuran dana, membutuhkan suntikan-suntikan baik dari kantong sendiri maupun dari investor. Tetapi investor atau bank atau bahkan mungkin keluarga belum tentu setiap saat bisa mendukung bisnis Anda untuk bisa mendatangkan uang atau mendapatkan pinjaman atau suntikan modal. Jadi mau tidak mau Anda harus memiliki strategi agar bisnis Anda bisa recover, bisa sehat. Dan bisnis yang sehat akan membuat profit Anda menyehatkan juga. Dalam hal ini ada beberapa poin penting yang bisa kita bahas, yang cukup menarik dan bisa langsung dipraktekkan segera. Mari kita mulai dengan tips yang pertama. Setiap kesehatan bisnis terganggu, biasanya yang terkena nomor 1 adalah uang Anda. Kenapa uang? Karena biasanya pada saat marketing Anda tidak efektif, karyawan Anda bermasalah, kemudian cara kerja tidak efektif, akhirnya customer yang menjadi dampak, yang terkena dampak. Nah, kalau customer terkena dampak, customer tidak balik lagi kepada Anda, customer akan merasa, saya nggak mau transaksi. Bahkan ada customer yang sudah beli, udah transaksi, nggak mau bayar. Dan akhirnya uang Anda lah yang pertama kali kena dampaknya. Jadi yang pertama adalah bisnis kalau mau sehat, Anda harus membentuk atau menciptakan yang namanya anggaran. Anggaran ini apa sih? Anggaran adalah perencanaan keuangan sederhana. Jadi tidak perlu sesuatu yang sifatnya rumit, cukup sederhana. Nah, anggaran ini tujuan besarnya adalah Anda mendisiplinkan diri dalam alokasi penggunaan uang. Jadi disiplin dalam alokasi penggunaan uang. Misalnya contohnya alokasi dalam hal pengeluaran biaya marketing atau pengeluaran biaya operasional atau pengeluaran biaya-biaya lain yang berkaitan dengan insidentil ya, sesuatu yang sifatnya insidentil, baik renovasi atau mungkin Anda ingin membuat hadiah-hadiah buat customer, itu semuanya sifatnya insidentil. Tapi ada juga faktor-faktor lain yang bisa membuat Anda penting untuk mengeluarkan uang, misalnya contohnya marketing dan promosi. Tapi yang jadi masalah adalah ketika Anda tidak menganggarkan, maka Anda tidak pernah tahu berapa yang boleh dan tidak boleh Anda keluarkan. Oke, jadi langkah pertama adalah buat anggaran. Anggaran kecil-kecilan aja. Marketing saya boleh keluar uang berapa? Promosi saya boleh keluar uang berapa? Untuk hadiah customer saya boleh keluar uang berapa? Untuk biaya operasional saya boleh keluar uang berapa? Dari situ Anda bisa mengalokasikan biaya minimum untuk menjalankan bisnis Anda. Nah, yang kedua adalah Anda harus bisa menemukan pasar 80-20. Ini pasar 80-20 itu apa? Setiap bisnis memiliki top 20% customer yang memberikan kontribusi 50 sampai 80% profit. Itu penting ya.
50-80% profit atau omset datang dari hanya 20% customer. Nah, temukan siapa mereka, lalu Anda lipat gandakan jumlahnya. Ya, temukan siapa mereka, lipat gandakan jumlahnya. Dengan demikian, Anda bisa mengekspansi bisnis Anda, konsentrasi pada customer yang bagus. Ya, konsentrasi pada customer yang bagus. Lalu yang ketiga adalah hindari spekulasi. Ketika Anda demam, memang pengennya cepat sembuh, betul ya? Jadi Anda minum segala macam obat, akhirnya terjadi komplikasi. Nah, dalam bisnis juga sama. Jangan gampang atau jangan mudah untuk melakukan spekulasi-spekulasi, karena spekulasi ini bisa mengakibatkan uang Anda berkurang, tapi tidak ada hasil. Jadi, apa kebalikan dari spekulasi? Kebalikan dari spekulasi adalah meningkatkan efektivitas. Kalau Anda punya tim penjualan, bagaimana mereka bisa meningkatkan efektivitas mereka dalam prospecting? Bagaimana meningkatkan efektivitas mereka dalam mendatangkan customer? Bagaimana meningkatkan efektivitas mereka dalam closing? Jadi daripada Anda spekulasi, lebih baik Anda meningkatkan efektivitas dari apa yang sudah ada. Nah, yang keempat mungkin Anda boleh banyak networking. Banyak melakukan networking. Apa itu networking? Networking adalah bergaul dengan orang-orang baru, bergaul dengan orang-orang baru, tapi yang levelnya lebih tinggi dari kita, yang kelasnya lebih tinggi dari kita. Kenapa? Karena kita belajar banyak dari mereka, kita juga bisa mendapatkan customer dari mereka dan mendapatkan referensi-referensi dari mereka. Dan rata-rata mereka mampu membangun semangat kita, mengembalikan semangat kita. Kenapa? Karena mereka sukses, gitu ya. Dan terakhir adalah memastikan tim support Anda. Yang paling terakhir adalah memastikan tim mendukung Anda. So, dalam bisnis support system itu sangat luar biasa. Yang kita sebut tim itu bukan hanya karyawan, oke? Tim itu ada 4. 1, karyawan. Yang kedua, customer. Ketiga, supplier. Dan yang keempat adalah shareholder. Jadi kalau Anda sakit, bayangkan Anda sakit, Anda butuh support, betul ya? Keluarga, adik, kakak, orang tua mendukung Anda. Tapi kalau bisnis Anda sakit, yang mendukung itu harus karyawan, customer, supplier, dan shareholder. Shareholder itu siapa? Pemegang saham. Supaya mereka memberikan dukungan kepada Anda, karena Anda yang menjalankan bisnis, Anda yang mengoperasikan bisnis, dan membuat bisnis Anda menjadi lebih sehat.